Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Pramita, NPM 182006609. Saya berasal dari lokal 6D, non-regular, Setia Muntai. Pada kesempatan minggu ini, kami mendapat tugas dari dosen mata kuliah Perencanaan Pembangunan semester 6 untuk membuat sebuah video atau dokumenter terkait dengan tugas yang diberikan. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait masalah hukum dan peradilan, yang mana dikarenakan akhir NPM saya berangka 9 sesuai dengan daftar yang sudah Bapak berikan. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang materi yang akan saya sajikan ini. Yang pertama, masalah hukum dan peradilan di dalam menjalankan tugas pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang sering kita singkat dengan NKRI, adalah negara hukum, yang artinya kehidupan kenegaraan berdasarkan hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum agar berjalan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan. Definisi hukum. Hukum merupakan salah satu norma yang ada dalam masyarakat. Norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena memiliki sanksi yang tegas. Dalam sebuah buku yang berjudul Menguak Realitas Hukum, yang terbit pada tahun 2008 oleh Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, dibuat oleh pemerintah dan dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, bersifat mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan juga disertai ancaman atau sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Lembaga peradilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia ada pada dua badan, yaitu yang pertama Mahkamah Agung atau yang sering kita dengar dengan MA, dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Penegakan hukum melalui badan peradilan menempati kedudukan yang sangat strategis. Dalam sebuah buku yang berjudul Etika Hukum dalam Penyelenggaraan Peradilan yang terbit pada tahun 2007, karya Abdul Manan, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya lembaga peradilan bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Lembaga peradilan sendiri adalah sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Artinya, apabila suatu negara yang tidak mementingkan keberadaan lembaga peradilan Apabila suatu negara yang tidak mementingkan keberadaan lembaga peradilan atau mengecilkan peranannya, maka negara itu akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan. Keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan kedamaian tidak akan terwujud bila suatu negara tidak mementingkan keberadaan lembaga peradilan. Selain badan peradilan, peran lembaga penegak hukum juga sangat mendukung terwujudnya keadilan dan kedamaian. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan adanya hukum dan peradilan di pemerintahan.
bahwasanya tujuan diadakannya hukum dan peradilan di Indonesia yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana kita semua ketahui bahwasanya pemerintah ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, adil, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dengan kata lain, yaitu yang termuat di dalam Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kedamaian di dalam suatu negara. Terus pembahasan yang ketiga yaitu upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan hukum dan peradilan. Dalam membuat undang-undang, upaya pemerintah di sini yaitu dengan membuat undang-undang atau peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang memuat tentang hukum tersebut tadi, dan apabila melanggar hukum tersebut akan dikenakan ancaman atau sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Yang keempat, permasalahan yang keempat atau yang terakhir yaitu lembaga pemerintah yang menangani urusan hukum dan peradilan, yaitu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud di sini adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lainnya. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Maksud kasasi di sini adalah yaitu salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi, atau yang biasa kita sering dengar itu dengan istilah banding. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Demikian sajian yang bisa saya berikan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen mata kuliah perencanaan pembangunan. Segala hal kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian saya ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman atau Bapak bisa mengoreksi atau memberi masukan maupun saran kepada saya untuk kesempurnaan penyajian materi selanjutnya yang kemungkinan bisa terjadi di kemudian hari. Untuk menjadi
untuk menjadikan sajian lebih menarik atau lebih mudah dipahami oleh teman-teman serta Bapak sekalian. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Salah hilaf saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.